Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MK, kali ini kita akan membahas tentang Simple Tahfiz, aplikasi sederhana untuk membantu Ustadz Ustazah dalam melakukan pencatatan capaian tahfiz santri-santri kita. Sahabat MK yang berbahagia, yang pertama yang harus kita siapkan sebelum menggunakan aplikasi ini, kita akan melakukan setting aktivasi. Kita klik menu aktivasi. Ini adalah menu pengaturan awal, terdiri dari pengisian data sekolah, kemudian data NSS, data SN, tempat tanda tangan ketika ada data-data atau sertifikat yang akan dimunculkan, nama kepala sekolah, nama mudir, penanggung jawab tahfiz. Kemudian yang paling penting adalah data aktivasi. Ini adalah tahun pelajaran pertama, artinya posisi data yang akan kita input pada tahun ajaran pertama di kelas 1. Misalkan pada tahun 2022-2023, tahun pertama, ini bisa akan kita rubah ketika nanti sudah masuk ke tahun ajaran 2023-2024 sampai tahun ke-6. Jadi ini bisa diaktifasi mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, dan keenam, menyesuaikan waktu yang dilakukan pada pencatatan capaian tahfiz. Kemudian di sini ada nama kelas, ya, nama kelas kita misalkan Ar-Rahman, wali tahfiznya adalah Muhammad Ibnul Huda. Ya. Nanti ini kita akan rubah, ya, tahun pertama selesai misalkan dari bulan Juli sampai bulan Juni tahun 2023. Nanti bulan Juli 2023 sampai Juni 2024 maka kita rubah menjadi tahun kedua. Berikutnya kita akan lihat menu pengaturan. Ada menu juz, surat, ayat, tabel, target, hafalan, dan hapus. Menu juz berisi tentang data juz 30 juz, mulai dari surat-surat yang ada pada setiap juz. Menu ini bisa dirubah atau sudah ada tersedia di data ini. Yang kedua, menu surat berisi tentang surat-surat pada Al-Quran. Ada 114 surat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas. Berikutnya adalah menu ayat, berisi semua ayat yang ada dalam juz 1-30. Di sini terdata ada 6.230 ayat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai ayat surat An-Nas ayat ke-6. Ustazah yang saya hormati, berikutnya adalah tabel. Ini tabel tentang kualitas hafalan. Ya, bisa Ustadz Ustazah dirubah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing atau pondok masing-masing. Contohnya di sini 0 sampai 69 itu madrud, kemudian jayyid jidan sampai ke mumtaz. Ya. Berikutnya adalah menu target hafalan. Ya. Menu target hafalan ini didesain selama satu semester. Satu semester target hafalan santri kita itu ada berapa juz. Di sini hanya contoh saja, selama 6 tahun di sekolah kita di SD misalkan harus mencapai 3 juz. Semester 1 ini 0,25 juz dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir dari menu pengaturan adalah menu hapus. Bapak Ibu, Ustadz saja bisa menghapus data-data hafalan, data ujian, dan data siswa. Ya, ini bisa di setel. Kalau dihapus, berarti nanti kalau kita hapus, maka semua data lain akan hilang. Kalau ini juga di setel hapus, maka data ujian semuanya akan hilang. Ini biasanya digunakan ketika kita awal kali menggunakan aplikasi ini, sehingga terkondisi betul-betul aplikasi dalam database kosong. Selanjutnya akan kita bahas menu setoran. Ini adalah menu utama dari Simple Tahfiz.
yang digunakan untuk mencatat setoran-setoran hafalan tahfiz dari siswa-siswi kita. Ustadz Ustazah yang berbahagia, kita buka menu setoran ya. Sebelumnya kita akan preview sedikit tentang menu setoran ini. Yang pertama di sini tampil jam hari ini ya, jam hari ini, tanggal hari ini dan jam hari ini, itu tanggal 17 September 2022 jam 8.21. Tetapi untuk pencatatan kita perlu mengatur secara manual ya, karena kondisi-kondisi tertentu tidak bisa up to date. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tampil kelas. Posisi kelasnya adalah Ar-Rahman, wali tahfiznya Imam Muhammad Ibnul Huda, tahun pelajaran 22-23. Ya, kelasnya kelas 1 Ar-Rahman, posisi kelas pertama di tahun pertama. Kemudian di sini ada pengaturan semester yang harus kita kondisikan ketika kita akan melakukan pencatatan hafalan tahfiz semester 1 dan semester kedua. Ya, kenapa kita buat semester 1? Nanti akan ada laporan tiap semester. Di semester 1 berlangsung di bulan Juli, Agustus, September sampai Desember. Sedangkan di semester kedua ya mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Juni. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dengan pencatatan pertama. Ya. Di sini ada menu pengaturan atau penentuan data peserta didik. Kita akan memanggil data pertama Abdul Julkoni, hati-hati ya, kita pilih Adnan Sofyan, misalkan kita pilih Alif, kita pilih Asrofi, kemudian sampai ke bawah kita pilih misalkan Muhammad Yazid Aunur Rafiq. Nah, setelah itu teman-teman ketika sudah memilih nama, maka kita menentukan nomor surat. Ya, misalkan nomor surat pertama yang akan di store atau dicatat, pencatatannya adalah surat An-Nas nomor 114, ayat pertama sampai ayat ke-6. Artinya satu surat selesai. Ya, setelah ini maka kita bisa mengklik tombol simpan. Ya, di sini sudah ada notifikasi data hafalan surat An-Nas ayat 1-6 berhasil disimpan. Berikutnya kita akan memasukkan data Adnan Sofyan, masih di surat yang sama ya. Surat An-Nas juga kita simpan. Oke, berikutnya mungkin untuk Ahmad Rafi juga masih surat yang sama. Masih pada tanggal yang sama. Ya, misalkan kalau kita rubah sekarang tanggalnya tanggal 27. Ya. Tanggal 27 namanya Alif yang store. Ya. Simpan. Baik, Alif juga store tidak hanya surat An-Nas, juga surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, kita simpan. Ya, nah demikian Bapak Ibu mudahnya kita melakukan pencatatan data hafalan kepada sistem. Ya, ya kita klik lagi. Ya, terus Bapak Ibu teman-teman dicatat ya, secara berurutan tentunya, tidak berurutan juga tidak masalah, tetapi akan agak repot kita. Berikutnya mungkin di bulan Agustus kita, misalkan di tanggal 5 ya, kita setting tanggal Agustus, mohon maaf, bulan Agustus tanggal 5. Ini kembali ke Abdul Julkoni, posisi hafalan dia di surat An-Nas terakhir, sehingga kita bisa sekarang surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Oke. Baik, juga store surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 di bulan Agustus. Bapak Ibu yang saya hormati,
di bawah nih ada notifikasi progres hafalan semester berjalan. Jadi pada semester ke-1 semester 1 ini Abdul Jukoni sudah dapat 15 surat, 15 ayat. Ya, kita cek Adnan 6 ayat saja ya di sini tertulis, dan surat terakhir yang dia hafal adalah surat An-Nas. Jadi posisi ini betul-betul mencerminkan posisi terakhir hafalan. Disetor pada tanggal 25 bulan Juli 2022 untuk Adnan. Untuk Ahmad Rafi ya sama ya. Kita bisa cek lagi misalkan untuk Asrofi Yahya. Belum ada hafalan ya. Misalkan dia store di bulan ini masih surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Nah, misalkan tidak satu surat ya, bisa saja surat 1 sampai 3 gitu. Tidak mesti satu surat, tetapi 1 sampai 3 ayat. Misal, ini kita simpan. Sehingga Asrofi hanya menyimpan surat An-Nas ayat 1 sampai 3. Di sini 1 sampai 3. Sementara An-Nas 1 sampai 6. Kita bisa melakukan setoran lagi misalkan di tanggal besoknya, misalkan ya setor lagi ayat 4 sampai ayat 6 ya. 4 sampai 6. Kita simpan sehingga surat An-Nas store 4 sampai 6, total 6 ayat sekarang ya. 6 ayat di sini juga pada juz 30. Dan seterusnya Bapak Ibu teman-teman, kita bisa melakukan pencatatan capaian hafalan tahfiz pada menu setoran. Setelah melakukan beberapa setoran hafalan dari beberapa siswa kita, selanjutnya kita bisa melihat posisi hafalan. Posisi hafalan dari semester 1 tahun pertama ya. Jadi posisi hafalan kita klik. Nah, ini tertulis di sini semester 1. Ya, kita baru mencatat semester 1. Di sini jangan dilihat ini karena ini adalah bekas ya. Kita bisa menampilkan posisi hafalan semester 1 kelas 1 Ar-Rahman ya. Kita klik. Aduh. Kok cepat sekali. Oh ya, ini. Kita ulangi ya. Kita klik. Nah, gitu. Baik, di semester 1 Abdul Julkoni sudah posisi terakhir di Al-Ikhlas ayat 4 ya. Al-Sofan di An-Nas ayat 6, Aqilah di dan di sini terdata hanya 3% dari juz 30. 1%. Ini posisi hafalan mereka, dan posisi terakhir setoran ada di tanggal 5 bulan 8. Ini tanggal 6 di bulan 8, ini tanggal 27 di bulan 7. Ya. Kita bisa cetak ini posisi progres hafalan ya untuk menjadikan data administrasi. Berikutnya bisa juga kita lihat progres bulanan ya. Progres bulanan ini biasanya digunakan untuk notifikasi setiap akhir bulan orang tua diberikan notifikasi perkembangan hafalan anak-anak kita. Kita bisa tampilkan notifnya ya di bulan Juli. Nah, baik, di bulan Juli tadi kita hanya menyetorkan Abdul Julkoni 6 ayat ya. 6 ayat itu surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Sementara Alif Muhammad Taulani 11 ayat ya. Surat Al-Falaq 1 sampai 5, An-Nas ayat 1 sampai 6. Dan seterusnya. Ini di bulan Juli. Tadi juga kita mencatat di bulan Agustus ada yang setoran. Coba kita info. Iya. Nah, ini di bulan Agustus tadi kita hanya mencatat setoran untuk anak kita Abdul Julkoni 9 ayat ya, An-Nas 14 sampai Al-Falaq. Kemudian
Asrofi Yahya 6 ayat, Anas ayat 1 sampai 6 gitu. Baik, ini posisi catatan bulanan. Kita bisa juga menampilkan progres semester. Ya. Progres semester ini ditampilkan semester 1, kita baru semester 1. Ya, ini sebagai bentuk nanti laporan tiap semester bahwa progres perkembangan anak-anak kita di progres tahfiz. Ya, ini hasilnya kita bisa ulangi. Ya, agak lama dia mendeteksi sistem. Ya, ini bukan link ya, tapi memang diambil datanya. Abdul Tukoni semester berjalan ini 0,03 juz atau progresnya hanya 12%. Ya, 4%. Baik, itu. Kemudian kita buka nanti ini menu ujian capaian. Jadi dikondisikan setiap akhir semester itu atau tengah semester ada ujian capaian ya. Bukan ujian tasmi, tapi ini ujian capaian saja untuk dilihat kondisinya. Ya, untuk sistem penilaian. Ya, kita tampilkan dulu hafalannya. Ya. Oke. Hafalannya sudah seperti ini ya, saudara-saudara, teman-teman semua. Posisi Abdul 15 ayat. Ya, 3 surat 15 ayat. Alif ini 2 surat 11 ayat. Ayat terakhir adalah Al-Falaq ayat 5, Al-Ikhlas ayat 4, An-Nas ayat 6. Kemudian kita berikan penilaian untuk checking tajwidnya, nilainya berapa, hafalannya berapa, lagunya berapa. Ya, ini misalkan 90, hafalannya lancar gitu ya, 100. Kemudian suaranya juga bagus, 95. Sehingga nilai akhirnya 90 dengan bobot tajwid 40%, hafalan 30. Setelah ini bisa kita cetak ya sebagai data ya. Setelah tersimpan disimpan datanya ya. Data ini disimpan ya. Ini disimpan per anak jadi agak tepat. Nah, ini data sudah tersimpan. Nah, kalau data sudah tersimpan, maka kita bisa melihat reportnya di sini. Report semester 1 untuk anak 1. Abdul Koni ya. Sudah ada di sini. Ya. Terlihat datanya. Nomor 2. Oh. Ya. Dan ini bisa kita cetak ya sebagai lembaran pencapaian tahfiz. Terakhir yang akan saya buka adalah menu report. Ini adalah menu laporan akhir tahun karena ini di tahun pertama, ya nanti di tahun kedua juga ada reportnya. Ini report akhir tahun ya. Nah, ini pun sistemnya ditampilkan ya. Ini adalah data lama, jadi tidak berlaku. Kita tampilkan. Oke. Nah, di sini sudah terdata rata-rata tertinggi, kemudian capaian terbanyak Abdul Koni, Alif, Abnan. Kemudian terbanyak ini progres hafalan secara keseluruhan. Di setiap akhir tahun kita bisa mencetak progresnya. Demikian teman-teman semua, Ustadz Ustazah, sahabat MK, review dari aplikasi Simple Tahfiz. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.